Puji nama Tuhan, teman-teman, kita ketemu lagi di channel Next Gen Online Service kita. Saya percaya kita semua masih dalam keadaan yang luar biasa sehat. Kita nggak sakit, kita nggak lemah, tetapi kita kuat di dalam Tuhan. Terima kasih karena kalian masih tetap tune in di dalam channel ini. Teman-teman tetap setia menyaksikan channel-channel yang diberikan oleh gereja kita untuk pertumbuhan kerohanian kita. Nah, hari ini saya akan berbicara sedikit tentang firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini pun kami masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Kami bisa bekerja, kami bisa melalui aktivitas-aktivitas kami setiap hari, semua karena kemurahan Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami dengarkan. Dan biarlah firman Tuhan ini berbicara penuh di dalam hati kami, dan menjadi benih yang subur untuk boleh bertumbuh di dalam hati kami. Sehingga hati kami diubahkan dan hidup kami dengan penuh kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih, urapi setiap kami yang mendengarkan. Dan firman ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Teman-teman, saya punya seorang anak perempuan kecil, masih 8 bulan usianya, 8 bulan lebih. Lucu banget. Nah, saya sayang banget sama anak ini. Nah, tapi ada ada beberapa kali kejadian yang membuat saya berpikir kok bisa ya seperti itu orang-orang tua atau tante-tante saya atau teman-teman saya gitu. Apa? Beberapa kali ketika anak saya memberikan barang atau mau mengambil sesuatu atau mau mengucapkan say goodbye ke temannya atau ke omanya atau siapapun yang mau selesai telepon atau mau pulang dari rumah saya, dia diajarkan harus pakai tangan kanan. Katanya tangan kanan itu tangan yang bagus. Mau ngambil barang pakai tangan kanan, tangan yang bagus. Mau dada pakai tangan kanan, itu tangan yang bagus. Saya bilang no. Semua tangan bagus, jangan ajarkan kepada anak kita ada tangan bagus, ada tangan gak bagus, saya bilang. Itu saya berpikir bahwa ini tradisi-tradisi orang Asia ya, iya kan? Mengajarkan kepadanya, oh tangan yang kanan bagus, tangan yang kiri gak bagus. Tapi kalau kita lihat ke dunia barat, mereka kadang ngambil juga pakai tangan kiri segala macam, karena memang gak ada aturan yang mengatakan bahwa tangan kanan itu tangan yang bagus. Saudara sependapat atau enggak dengan saya? Tetapi saya katakan kepada istri saya, kalau mau mengajarkan kepada anak gunakan tangan kanan, bilang gunakan tangan kanan yang lebih sopan. Bukan artinya itu bagus atau tidak bagus, hanya berbicara tentang sopan atau tidak di dalam dunia timur ini. Benar gak? Ya, jadi istri saya juga mulai mengajarkan kepada anak-anak saya untuk yang nggak ada yang nggak bagus, ciptaan Tuhan itu semuanya bagus. Karena kalau kita semua baca di dalam kitab Kejadian pun, Tuhan katakan semua yang Tuhan jadikan itu baik. Betul nggak? Nggak ada satupun yang Tuhan bilang tidak baik. Semuanya baik. Nah, teman-teman, bicara tentang kebaikan atau tidak kebaikan, atau tidak baik, baik atau tidak baik, buruk atau tidak buruk, itu berbicara tentang lebih jauh lagi tentang berkat dan kutuk. Berkat dan kutuk. Wah, berkat dan kutuk. Siapa yang mau diberkati? Wah, pasti semuanya ngomong saya mau diberkati. Tapi gimana kalau pertanyaan saya ubah, siapa yang mau dikutuk? Sekali lagi nih, siapa yang mau dikutuk? Saya percaya ketika kalian menonton channel ini, nggak ada satupun dari kalian yang mengatakan, saya mau dikutuk. Enggak. Tetapi ketika pertanyaannya diubah lagi menjadi siapa yang mau diberkati? Oh, semuanya akan angkat tangan. No, saya mau diberkati. Iya kan? Diberkati atau dikutuk. Kalau saya boleh memberikan tema hari ini, saya mau katakan temanya mati gue. Mati gue. Kenapa Steve? Kenapa temanya mati gue? Teman-teman, kalian pernah dengar cerita tentang Malin Kundang kan? Satu cerita rakyat dari Indonesia
yang menceritakan tentang anak itu dikutuk jadi batu pasir. Cerita dari wilayah Sumatera, seingat saya. Dikutuk oleh ibunya. Waduh, dikutuk. Dikutuk jadi batu. Waduh, siapa yang mau dikutuk jadi batu? Siapa yang mau dikutuk jadi kodok? Saya pikir nggak ada. Tapi ketika saya tanya lagi, siapa yang mau diberkati secara berkelimpahan? Gue juga mau kali diberkati kelimpahan, gitu kan. Semua mau diberkati. Berkat dan kutuk. Nah, satu hari, saya berpikir tentang kehidupan ini. Saya berpikir tentang hidup ini. Ketika kita katakan, gue nggak mau dikutuk. Tapi gue mau diberkati. Tapi, anehnya, seringkali kita yang mengutuk diri kita. Kita yang mengatakan hal-hal yang negatif terhadap diri kita. Percaya nggak? Ketika ada satu masalah yang datang ke dalam hidup kita, ketika kita lupa mengerjakan sesuatu dan itu penting, kita mungkin akan ngomong, mampus gue atau mati gue, celaka gue. Percaya nggak bahwa hal-hal itu, apa yang kita katakan negatif keluar dari mulut kita, itu akan kembali negatif terhadap kita. Itu akan kembali negatif terhadap kita. Saya mau ngajak kita semua baca Kejadian 12. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kejadian 12 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini panggilan Abram. Ketika Abram disuruh keluar dari negerinya oleh Tuhan untuk kepada satu negeri yang mau ditunjukkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati engkau keturunanmu akan banyak. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Nah, hal yang saya mau garis bawahi adalah Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan kita semua keturunan Abraham. Tuhan bilang kalau Tuhan akan mengutuk orang yang mengutuk kita. Tetapi bagaimana kalau kita sendiri yang mengutuk diri kita? Ayo. Gimana kalau ternyata kita sendiri yang mengutuk diri kita dengan semua perkataan-perkataan negatif? Aduh, gue miskin, gue gak punya uang, aduh gue susah, gue kere, aduh gue berasal dari keluarga yang miskin, segala macam. Aduh, gue mah kedepannya gue gak tahu jadi apa. Aduh, gue mah bingung, kerjaan gue aja sekarang berantakan. Gimana kalau hal-hal itu yang datang dari mulut kita sendiri? Berarti Tuhan akan mengutuk kita. Wah, hati-hati. Hati-hati dengan perkataan kita. Hati-hati dengan apa yang keluar dari lidah kita. Dari mulut bibir kita. Saya ada banyak kali ikut kelas seminar-seminar tentang ya hal-hal tentang bisnis, motivasi semua. Tapi semua kelas yang saya datangin itu poinnya cuma satu. Kita mau atau tidak mau, bukannya bisa atau tidak bisa. Semua orang bisa melakukan apa yang mau dilakukan. Mulut kita pun bisa untuk mengatakan perkataan-perkataan yang positif, untuk tidak mengatakan hal-hal yang negatif. Karena memang Tuhan katakan, kita ini diberkati Tuhan. Udah banyak kali kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan yang Tuhan bilang kita ini diberkati oleh Tuhan. Beberapa waktu lalu saya membawakan firman tentang engkau itu berharga di mataku. Firman Tuhan. Kita semua udah hafal dengan Yeremia 29 ayat 11. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan, mengenai kamu. Rancangan yang luar biasa semuanya. Ingat ya, Tuhan udah berikan sesuatu atau banyak hal yang positif untuk kita.
Tetapi seringkali hal-hal yang positif itu terhalang dengan hal-hal yang negatif yang kita keluarkan. Perkataan-perkataan positif. Sepele, tapi akibatnya fatal. Sepele, tapi akibatnya itu seperti efek bola salju. Bola salju itu kalau dia tergelincir dari atas, itu dari kecil lama-lama akan menjadi besar, teman-teman. Atau efek domino. Satu runtuh semuanya. Perkataan kita menentukan hidup kita. Seperti itu. Saya mau bagikan satu cerita. Siapa yang pernah dengar seorang legenda tinju dunia, Evander Holyfield. Evander Holyfield, seorang petinju Kristen. Hampir setiap kali dia naik ring tinju, pasti di celana tinjunya itu ada ayat-ayat Alkitab. Dan yang paling terkenal adalah ketika tahun 96-97, Evander Holyfield berhadapan dengan Mike Tyson. Wah, di celananya terpampang tulisan Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Seorang petinju Kristen naik ring tinju untuk bertanding dengan ayat Alkitab menjadi bagian dari celana tinjunya. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 13. Filipi pasalnya yang keempat, ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya mau bacakan dengan terjemahan yang lain, teman-teman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan seperti ini. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Saya bisa menghadapi segala keadaan karena Kristus yang selalu memberi kekuatan kepada saya. Segala. Kata segala ini berbicara tentang semua hal. Bukan hanya perkara-perkara kecil, tapi juga perkara-perkara yang besar. Bukan hanya perkara-perkara yang mungkin mudah untuk kita selesaikan, tetapi perkara-perkara yang mungkin sulit atau perlu waktu berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk kita selesaikan. Tapi luar biasanya firman itu bilang dapat dihadapi karena Kristus yang memberikan kekuatan. Di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Jadi kita hanya bisa mengatasi semua masalah yang datang dalam hidup kita kalau kita ada di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Seringkali dalam seminar-seminar motivasi, motivator akan berkata, "No, kalau kalian punya satu masalah, berpikir di luar kotak pikiran kalian." Gitu kan. Nah, tapi saya mau katakan sekali lagi, kalau kalian punya masalah, berpikir di dalam Tuhan. Berpikir di dalam Kristus. Bagaimana untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Bukan di luar Tuhan. Evander Holyfield. Kalian tahu, saya mau bagikan ini. Evander Holyfield, kalau kalian lihat di Wikipedia atau di Google dalam hidupnya, total pertarungan yang pernah diikutinya adalah sebanyak 57 kali bertanding. Dengan kemenangan 44 kali, kekalahan 10 kali, seri 2 kali, dan menang tanpa tanding 1 kali. Yang saya mau garis bawahi adalah ternyata Evander Holyfield, sekalipun dia adalah seorang petinju Kristen dan sering memasukkan ayat-ayat firman Tuhan di dalam celana tinjunya, ternyata dia juga mengalami kekalahan loh. Bukan satu jaminan bahwa ayat firman Tuhan yang dia pakai, dia taruh di kostumnya itu akan memberikan kemenangan bagi dia. No, bukan satu jaminan. Bukan satu jaminan.
2 kali bertanding dengan Mike Tyson tahun 96 dia menang. Mike Tyson penasaran tahun 97 dilakukan lagi pertandingan ulang. Menang lagi. Tetapi ketika setelah menang lawan Mike Tyson, pertandingan selanjutnya adalah melawan Lennox Lewis. Dan Evander Holyfield mengalami kekalahan. Tapi ketika wartawan bertanya kepada Evander, bagaimana respon kamu dengan kekalahan ini? Perkataan yang luar biasa diucapkan olehnya adalah, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Itu artinya apa? Bukan hanya kemenangan yang dia bisa katakan bahwa aku dapat mengatasi semuanya di dalam Tuhan. Tetapi kekalahan sekalipun bisa dihadapi oleh Evander Holyfield. So, mana yang kalian pilih? Berkat atau kutuk? Mana yang kalian pilih? Aku diberkati atau mati gue? Ayo, hati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Saya berusaha seminimal mungkin untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak penting dari mulut saya. Saya seringkali ngomong sama istri saya gini, kalau kamu mau nonton film, apapun itu film Korea atau film seri, apapun itu, kalau kamu cuma anggap film itu sebagai hiburan, silahkan. Tetapi kalau kamu menganggap film ini bisa mempengaruhi cara kamu berpikir, tinggalkan. Beberapa waktu lalu ada film Korea tentang sebuah rumah tangga dan diisi dengan perselingkuhan. Istri saya mulai ngomong, waduh kalau kamu gini gimana? Wah, saya bilang, kalau kamu mulai berpikir seperti itu, tinggalkan film itu. Karena itu udah gak layak tonton. Begitu juga dengan lagu-lagu yang sering kita dengar. Buat kita semua yang punya kepribadian melankolis, seringkali ketika kita sedang sedih, kita nyanyi lagu-lagu yang melo, yang bikin kita sedih. Lagu ini kalian tahu kan? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Teman-teman, mungkin ini lagu bagus kalau kalian nikmati sebagai hiburan. Tapi kalau kalian terbawa dalam lirik ini, kalian terbawa dalam satu emosi, lagu ini bisa menjadi kutuk untuk diri kalian. Karena kalian akan merasa seperti, oh kalian down banget, kalian desperate, putus asa banget. Aduh bener loh, gue jatuh banget loh, aduh gue hilang arah nih, aduh gue gak bisa bangkit. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi, gitu kan. Kalau kalian dengar lagu hanya sebagai hiburan, silakan. Tapi kalau kalian dengar lagu dan membawa perasaan kalian ke dalamnya dan membuat kalian semakin down, tinggalkan. Yang terakhir saya mau bagikan satu kisah. Kita semua tahu lagu tentang Bapa Sentuh Hatiku yang dinyanyikan oleh Maria Sandi. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Lagu ini bagus, menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi tahu nggak kalian kisah di balik lagu ini? Lagu ini bermula dari sebuah kisah tentang seorang gadis berusia 12 tahun. Gadis ini diperkosa oleh ayah kandungnya selama 15 tahun. Itu artinya sampai dia umur 27, dia diperkosa oleh ayahnya yang seringkali pulang dalam keadaan mabuk. Dan akibat pemerkosaan selama 15 tahun itu, gadis ini memiliki seorang anak laki-laki. Dan jiwanya terguncang, jiwanya terganggu. Sehingga gadis ini harus dipasung dan menjadi gila. Gadis ini ditaruh di ruangan belakang di rumah keluarga itu karena sering meronta-ronta dan ya orang gila lah saudara-saudara. Satu hari anak laki-laki yang menjadi anak dari pemerkosaan ini bertanya kepada ayahnya, ayah itu siapa yang di belakang? Ayahnya cuma bilang, itu cici kamu yang gila. Padahal itu mamanya. Tapi karena ini boleh dibilang incest ya, seperti itu kan. Nah, satu hari
entah kenapa rantai yang telah membelenggu gadis ini, entah karena karat atau karena apa, rantai ini terbuka dan gadis ini bebas. Ketika dia menyadari dia bebas dari belenggu, dari pasungannya, yang muncul di otak gadis ini adalah, no, I want to kill my father. Aku ingin membunuh ayahku. Aku ingin mencarinya dan aku ingin membunuh dia. Tapi ketika dia punya pikiran seperti itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada gadis ini dan berkata, jangan, aku mengasihimu. Lupakan pikiran itu, aku mengasihimu, kata Tuhan Yesus. Dan dengan tangis, dia coba untuk melepaskan rasa ingin membunuhnya. Tuhan Yesus peluk dia. Dan Tuhan, kan gadis ini katakan, oke, aku tidak akan membunuh. Ketika gadis ini sudah bebas, dan dia mengatakan kepada Tuhan, aku tidak akan membunuh ayahku. Akhirnya keluarga mereka berkumpul di ruang tamu. Papanya kaget, papanya sudah dalam keadaan sakit dan stroke, tidak bisa melakukan apapun di atas kursi roda. Papanya berpikir dalam pikirannya saat itu adalah, no, mungkin anak ini akan membunuh saya. Tapi apa yang dilakukan oleh gadis ini? Gadis ini datang bersujud di bawah kaki ayahnya dan berkatakan, aku mengasihi papa. Aku mengasihi papa. Mereka semua terharu, ayahnya nangis dan segala macam. Pemulihan terjadi, rekonsiliasi terjadi. Rekonsiliasi terjadi ketika ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita di dalam Tuhan. Gak lama papanya meninggal. Luar biasanya adalah mereka mengalami pemulihan sebelum ayahnya meninggal. Bapa, sentuh hatiku. Pemulihan terjadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. So kalau kalian mencari satu kekuatan yang lain untuk menyelesaikan masalah kalian, saya berpikir bahwa itu adalah cara yang salah. So mari kembali ke dalam cara yang benar. Untuk tinggal di dalam Tuhan. Karena Tuhan akan membebaskan kita. Karena Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan telah memberikan. Ingat kata-kata saya. Tuhan telah, bukannya akan. Tuhan telah memberkati kita. Bukannya akan memberkati kita. Tuhan telah memberkati kita. So tinggalkan kalimat-kalimat negatif. Kalimat-kalimat yang mengatakan, celaka gua, mati gua, selesai dah hidup gua. Tinggalkan itu. Dan mulai katakan, aku diberkati. Ketika perkara-perkara datang di dalam kehidupan kita semua, aku mampu menyelesaikannya di dalam Tuhan. Aku mampu menyelesaikannya di dalam Tuhan. Belajar dari lagu ini. Belajar dari kisah lagu Bapa Sentuh Hatiku. Hanya di dalam Tuhan. Pemerkosaan selama 15 tahun dapat diakhiri dengan pengampunan dan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan satu di dalam doa. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin ada banyak di antara mereka yang mendengarkan firman Tuhan ini dan mereka masih di dalam masalah. Tuhan, kami mau kembali kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan yang mampu memberikan kekuatan kepada kami untuk kami boleh menghadapi masalah demi masalah yang datang di hidup kami. Dan pada akhirnya pertolongan dan kekuatan dari Tuhan itu mampu membebaskan kami dan menyelesaikan masalah-masalah kami. Karena kami kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap pendengar yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kemampuan untuk bekerja dan bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami menyerahkan hidup kami. Haleluya. Amin.